Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Pak Tomo pada pelajaran IPS kelas 5 Sekolah Dasar pertemuan kedua. Kali ini kita akan membahas tentang ketampakan alam Indonesia. Wilayah Indonesia yang sangat luas itu, kenampakan alamnya beda-beda. Ada berupa gunung, pegunungan, bukit, lembah, dataran rendah, dataran tinggi, sabana, pantai, laut, teluk, tanjung, sungai, danau, rawa. Nah, inilah kenampakan alam di Indonesia. Ini adalah gunung. Gunung adalah tanah yang menjulang tinggi, lebih tinggi daripada yang lain. Jumlahnya 1 atau 2. Kalau banyak namanya pegunungan. Nah, gunung ini ada yang gunung berapi, ada yang gunung tidak berapi. Gunung tercipta dari tekanan lava dari dalam bumi, kemudian lava itu keluar, kemudian menumpuk, lalu terjadilah gunung. Gunung yang sudah tidak aktif namanya gunung mati. Ya. Gunung yang masih keluar apinya namanya gunung aktif. Gunung yang masih hidup, ya, bisa meletus. Nah, ini adalah gunung. Gunung itu cuma 1, ya, atau 2. Kalau banyak namanya pegunungan. Nah, yang ini namanya pegunungan. Pegunungan, ya. Kayak gunung banyak namanya pegunungan. Kalau pegunungan biasanya sudah tidak ada apinya, ya. Kalau gunung ada yang berapi, ada yang tidak berapi. Ini adalah dataran rendah. Salah satu cirinya sungainya itu datar, tidak curam, ya. Nah, ini aliran sungainya itu pelan. Nah, dataran rendah ini adalah dataran atau daratan yang tingginya antara 0 sampai 500 meter, 0 sampai 500 meter di atas permukaan laut. Ya, antara 0 sampai 500 meter di atas permukaan laut disebut dataran rendah. Ini ya, biasanya untuk sawah, pemukiman, ya. Ya, rata gitu ya tempatnya, ya. Nah, ini adalah dataran tinggi. Dataran tinggi adalah dataran yang ketinggiannya antara 600, lebih dari 600 meter, itu disebut dataran tinggi. Nah, ini biasanya udaranya sejuk, biasanya untuk membangun villa, ya, tempat-tempat peristirahatan. Tapi ada juga yang untuk pemukiman. Tapi di dataran tinggi jarang ada sawah, adanya perkebunan. Kalau dataran rendah, sawah banyak nih. Ini dataran rendah ini, ya, sawah. Kalau dataran tinggi, jarang ada sawahnya. Nah, ini adalah perbukitan. Bukit ini, ya. Gundukan-gundukan tanah yang tinggi, itu namanya bukit. Ini ada yang bisa dihuni, ada yang tidak, ya. Nah, tempatnya nggak rata, ya. Kalau buat naik sepeda nggak enak, ya. Ada orang yang sengaja membangun rumah di pebukitan biar enak, biar sejuk, mungkin pengen melihat pemandangan gitu, ya. Tapi ini untuk transportasi tidak menguntungkan. Ini namanya lembah. Lembah itulah dataran di antara 2 bukit. Ini bukit, ini lembah. Kadang-kadang dihuni, kadang-kadang untuk persawahan, ya. Di lembah ini biasanya sumber airnya bagus karena ada simpanan air dari bukit ini, ya. Ini namanya padang rumput. Padang rumput ini sering disebut sabana. Nah, ini banyak terdapat di Nusa Tenggara. Cocok untuk beternak. Cocok untuk mengembala kambing atau sapi, ya. Nanti sapinya makan rumput di sini. Ini sabana, dilihat dari jarak dekat, rumput-rumputnya kayak gini, ya. Sangat cocok untuk peternakan, ya. Ini gambar apa ini? Ini udah tahu semua, ini adalah laut. Laut ada perairan yang sangat luas, ya. Yang sangat luas. Ini adalah pantai. Pantai, ya. Perbatasan antara laut dan daratan namanya pantai. Ini pantai. Ini laut, ini daratan. Nah, ini namanya pantai.
Nah, ini laut yang masuk ke daratan namanya teluk. Laut yang masuk ke daratan namanya teluk. Ya, ini namanya teluk. Laut yang masuk ke daratan. Lautnya nggak lurus gitu terus masuk ke daratan, namanya teluk. Kalau ini lawan dari teluk, lawannya teluk yaitu tanjung. Tanjung yaitu daratan yang menusuk ke laut. Nah ini kan harusnya lurus ke sana lautnya. Ini ada daratan ke sini, jadi namanya tanjung. Nah, yang di sana ini juga tanjung. Tanjung adalah daratan yang masuk ke laut atau daratan yang menjorok ke laut. Kalau teluk, nah teluk tadi apa teluk tadi? Teluk adalah laut yang masuk ke daratan. Tanjung adalah daratan yang masuk ke laut. Ya. Nah inilah sungai, sungai di pedesaan ya kayak gini, airnya jernih, mengalir lancar ya, tidak banyak sampah. Ini bisa untuk mandi, ini jernih ya. Ini adalah rawa, rawa ini ya, rawa ini untuk apa itu bisa, ini ada yang ditempatin ya, rawa ini banyak airnya, ya, banyak air tapi tidak terlalu dalam. Terus airnya tidak ngalir, namanya rawa ya. Kalau sungai airnya mengalir. Ya, sampai sini dulu pembahasan kita tentang kenampakan alam di Indonesia. Jangan lupa tekan tombol subscribe bagi yang belum, dan yang sudah jangan subscribe lagi, tekan tombol like. Lebih bagus lagi tekan tombol lonceng. Lebih bagus lagi tulis komentar. Sekian dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.